meskipun ditolak oleh hampir semua kalangan aktivis, RUU ini tetap digenjot terus dan disahkan. Demi itu tadi kepentingan oligarki. Sedangkan rakyat sendiri belum sejahtera, lingkungan dirusak, masyarakat ditindas. Di tengah situasi era modern ini yang lebih menonjol adalah bahwa penghuni bumi lebih banyak, kita memiliki sebuah teknologi yang sanggup menciptakan kerusakan lebih besar dan lebih cepat. Dan kita memiliki sistem ekonomi yang tak kenal batas. Nah, kerusakan yang ditimbulkan hari ini begitu luas dan bukan cuma disebabkan karena kemerosotan ekologi di tingkat lokal maupun regional. Nah, jika meminjam perkataan dari Fadli Angels, janganlah kita jumawa akan kemenangan manusia atas alam. Karena untuk setiap kemenangan seperti itu, alam akan membalasnya kepada kita. Memang setiap kemenangan pada saat pertama bahwa hasil-hasil yang kita inginkan, tetapi pada saat kedua, ketiga, dampak-dampaknya akan berbeda. Alam sendiri yang akan menyeimbangkan manusianya karena terlalu banyak dieksploitasi. Nah, mungkin nanti lebih dalam terkait bagaimana hukum Omnibus Law dalam perspektif ekologi ataupun lingkungan akan langsung disampaikan oleh Cak Irfan. Kepada Cak Irfan langsung saja kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kadar Hijau Muhammadiyah DIY dan kawan-kawan semua yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk bareng-bareng dalam suasana serba tidak pasti ya. Kita mau itikaf, dilarang itikaf gitu. Jadi kita itikaf sambil ngobrol-ngobrol saja. Saya sebenarnya dikontak oleh teman-teman DIY ini sejak 2 minggu lalu. Tapi karena minggu kemarin itu saya memang transisi pindahan dari Lampung ke Bandung, saya baru bisa mengiyakan malam ini. Dan saya sangat apresiasi sekali komunitas ini, dan saya berharap komunitas hijau ini makin banyak di beberapa provinsi, karena kita akhir-akhir ini berada dalam posisi civil society makin lemah. Dan kemarin pengesahan undang-undang minerba lempeng aja gitu. Kayak jalan tol kan, nggak ada ria-riwu gitu. Jadi menurut saya itu kekalahan lagi gitu. Tapi tetap harus bangun optimisme, ikhtiar. Dan saya kira malam ini salah satu ikhtiar itu untuk membangun sebuah idealisme, membangun sebuah pemahaman bersama bahwa kondisi bumi kita akhir-akhir ini dan lingkungan secara global itu mengalami sebuah peminggiran dan kerusakan yang luar biasa. Dan isu green ini itu luar biasa memang akhir-akhir ini, begitu masif sebenarnya. Bahkan di dunia penegakan hukum itu, peradilan itu, secara reguler diadakan yang namanya pelatihan khusus sertifikasi hakim lingkungan. Jadi yang menangani perkara lingkungan itu nggak boleh hakim biasa. Itu hakim yang harus
sudah lulus sertifikasi. Itu digembleng hampir 3 minggu, sebulan. Kita belajar tentang global warming, terus kerusakan sawit, tambang dan seterusnya gitu. Bahkan Pak Jimli aja, Prof Jimli itu sudah bikin buku Green Constitution, ya. Jadi ini memang sebuah isu yang terus digulirkan seiring dengan memang masifnya kerusakan itu gitu. Dan desain perusakan itu sudah sampai pada level politik hukum kita, sebagaimana yang dibahas tadi di awal bahwa rancangan Omnibus Law, cipta kerja ya istilahnya itu memang mendesain lebih berorientasi pada kemudahan investasi. Jadi di pasal 22 itu saya juga kaget, baru tadi sore saya buka-buka lagi. Memang visi dari Omnibus Law khusus di kaitannya dengan isu lingkungan itu, dia akan merombak Undang-Undang 32 tahun 2009 dengan menyebut bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan, undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru. Memang agak ngeri-ngeri sedap rupanya visinya. Ini bisa ditampilkan ya, catatan-catatan saya bisa ya? Lewat mana ini? Itu Cak, lewat di share screen itu. Oke, sambil jalan aja. Atau yang nge-share panitia aja, izin. Oke. Jadi begini, saya akan memulai ke konsep-konsep dasar dulu dari hukum lingkungan itu. Jadi sejak tahun 2009 itu, saya katakan tadi, gelombang pemihakan terhadap isu lingkungan itu semakin kencang sebenarnya. Di Indonesia juga akhirnya direspon dengan pengesahan undang-undang tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, PPLH istilahnya. Undang-Undang 32 2009. Di situ disebutkan bahwa PPLH itu memiliki beberapa elemen, yakni perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan salah satunya adalah penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu salah satu elemen penting, unsur penting dalam ketika bicara tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dan dalam penegakan hukum itu instrumennya adalah ya hukum lingkungan. Nah, hukum lingkungan ini itu agak unik karena dalam proses penegakannya itu menggunakan lintas bidang ilmu klasik. Jadi pidana main, perdata iya, kemudian administrasi juga harus jalan gitu. Jadi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri itu. 3 lintas ilmu ini, ilmu hukum ini itu selalu berjalan seiring. Makanya dalam kasus kebakaran hutan misalnya, perusahaan itu bisa disanksi administrasi dalam bentuk pencabutan surat izin, kemudian dalam perdata bisa dia minta ganti rugi, dan pada titik yang sama dia bisa dipidana kurungan tertentu. Jadi di situ ada titik persinggungan 3 ilmu hukum ini dalam penegakan hukum lingkungan. Meskipun memang ada beberapa problem selama ini yang kita hadapi, yakni masih banyak peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, kemudian beberapa diskresi kepala daerah misalnya, karena temanya desentralisasi, itu kemudian sering tidak sinkron antara norma yang ada dengan praktek
pelaksanaan norma gitu. Nah, tetapi yang penting kita diskusikan dan kita pahami malam ini adalah hukum lingkungan itu sesungguhnya punya peluang besar untuk mendesain penyelamatan lingkungan ini. Karena dalam penegakannya dia memiliki prinsip-prinsip antara lain intergenerational equity, keadilan antar generasi. Jadi seorang polisi, seorang hakim seperti saya misalnya, dalam memutus sebuah persoalan lingkungan itu, dia tidak bisa mempertimbangkan hanya kondisi hari ini saja. Tapi dia harus terikat dan memahami prinsip yang namanya intergenerational equity, keadilan antar generasi. Jadi ketika saya memutus, ketika saya menyelesaikan persoalan hukum, itu harus melihat generasi bahwa masih adakah lembah hijau atau masih adakah pohon yang hijau, masih adakah sungai yang mengalir 2 atau 3 generasi ke depan ketika saya mengabulkan atau ketika saya menolak gugatan ini gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian dalam hukum lingkungan juga disebut ada prinsip kehati-hatian, principle of precautionary. Jadi pelaku kejahatan lingkungan itu, baik itu bentuknya korporasi maupun personal, itu dapat dibebankan hukuman yang lebih berat dengan mempertimbangkan ketidakhati-hatiannya. Jadi semakin besar penampakan dia dalam menjaga lingkungan itu sangat minim gitu. Jadi prinsip kehati-hatiannya kurang, maka semakin besar pula sanksi yang diberikan gitu. Kemudian ada juga yang namanya prinsip keadilan lingkungan. Kemudian ada polluters pay principle, prinsip pencemar membayar. Itu juga terkenal dalam penegakan hukum lingkungan. Selanjutnya ada namanya konsep strict liability. Jadi pelaku perusakan lingkungan itu dikenakan tanggung jawab mutlak. Jadi tidak setengah-setengah gitu. Kalau misalnya di pertanggungjawabannya tidak semata-mata didasarkan pada terbukti tidaknya kesalahan di persidangan, akan tetapi kesalahan dianggap terbukti apabila tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Wah, itu kan kalau dalam perkara korupsi itu yang namanya pembuktian terbalik ya. Itu konsep strict liability dalam persidangan itu. Kemudian yang paling membumi di kalangan penegakan hukum itu ada yang namanya in dubio pro natura. Jadi ketika jaksa, polisi atau hakim dihadapkan dalam sebuah pilihan antara mempertimbangkan kerugian perusahaan itu dengan penyelamatan lingkungan, maka dia harus mengambil penyelamatan lingkungan. Harus mempertimbangkan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan pelindungan dan pemulihan kehidupan demi keadilan lingkungan. Itu yang disebut in dubio pro natura. Kalau di pidana itu biasanya dikenal ketika terdakwa atau dalam posisi keraguan-raguan, maka yang diambil pilihan adalah yang menguntungkan terdakwa atau terpidana gitu. Nah, di hukum lingkungan yang berlaku adalah ketika ada pilihan antara kerugian yang terjadi atau kerugian material yang terjadi dalam perusahaan atau pelaku akibat kerusakan lingkungan, akibat putusan yang akan diambil, maka yang harus dipihaki atau harus diperjuangkan itu adalah potensi kerusakan lingkungan. In dubio pro natura. Nah,
sumber-sumber hukum lingkungan itu bisa banyak dikaji nanti di undang-undang, banyak undang-undangnya ya. Ada yang bersifat undang-undang yang sifat umum ya, yang sifat general, seperti undang-undang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang pengelolaan sampah, undang-undang penataan ruang nomor 27 2007. Ada juga yang sifatnya sektoral, misalnya undang-undang perindustrian, kehutanan, minyak, gas, perkebunan, energi, pertambangan mineral yang baru saja kemarin direvisi, undang-undang ketenagalistrikan, itu semua undang-undang yang sifatnya sektoral ya. Oh ini dia nih, screen ini. Oh ini dia. Ini ya, kelihatan gini ya? Udah kelihatan? Sudah, Mas. Udah ya? Kelihatan, aman. Oke. Oke, lanjut. Kemudian, nah, ini yang biasa dalam konteks environmental litigation itu macam-macam ya. Misalnya komunitas hijau ini ingin mengajukan sebuah gugatan atau sengketa, itu sudah bisa dalam bentuk constitutional review, pengajuan judicial review ke MK, itu konstitusi. Kemudian judicial review, itu pengujian peraturan ke Mahkamah Agung, termasuk dalam hal ini PT UN juga itu bentuknya judicial review. Cuma bedanya, judicial review di Mahkamah Agung itu bentuknya regeling peraturan. Sementara di PT UN itu bentuknya basicing. Ini yang sebenarnya menjadi kegelisahan saya, terus terang saja. Karena pasca jihad konstitusi yang banyak membatalkan putusan-putusan, undang-undang yang merusak lingkungan pas zaman Pak Dimni itu kan waktu itu yang sempat dibatalkan ya, undang-undang air, minerba, kemudian ada berapa, 5 kalau nggak salah, gitu, putusan MK itu kemudian di stakeholders Muhammadiyah, apakah itu PWM-nya, PDM-nya, atau ortohukumnya, tidak ada yang menindaklanjuti putusan-putusan MK itu dalam level pengujian terhadap peraturan daerah, atau peraturan menteri, atau peraturan presiden, yang sebenarnya masih memiliki semangat dalam konteks air, misalnya monopoli air masih berlangsung, kemudian minerba, pengaruh utamaan terhadap izin-izin tambang yang berpuluh-puluh tahun itu masih terjadi gitu. Jadi ada ruang kosong pasca jihad konstitusi itu tidak di-follow up dalam level di peraturan di bawahnya gitu. Makanya kemudian fenomena misalnya dalam kasus pengelolaan air itu, meskipun sudah diputus MK bahwa tidak boleh ada monopoli, faktanya masing-masing kebijakan lokal masih terjadi. Karena kenapa? Tidak dikawal secara serius. Public interest litigation-nya itu tidak terlalu memuaskan menurut saya. Oke. Kita lanjut biar nanti kita agak banyak diskusi. Instrumen penegakan lingkungan ini ada, tadi saya katakan ada 3 ya. Bisa dalam bentuk sanksi administrasi, bisa perdata, bisa penegakan hukum pidana. Dalam perdata itu bisa diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk mediasi, kemudian negosiasi dan seterusnya. Bisa juga penyesuaian dalam bentuk penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Nanti saya akan bicara tentang Omnibus Law di belakang ya, setelah pemaparan yang sifatnya konseptual normatif ini. Nah, di mana keterkaitan 3 ini di dalam undang-undang lingkungan itu, misalnya yang pertama, penegakan hukum perdata lingkungan hidup tidak wajib didahului dengan penerapan sanksi administrasi. Jadi kalau minta ganti rugi ya udah, kalau Anda merasa dirugikan dengan sebuah tindakan korporasi yang merusak
lingkungan, tidak harus menunggu dicabutnya izin atau adanya sanksi peringatan dan seterusnya, perdata bisa masuk gitu. Yang kedua, penegakan hukum perdata lingkungan tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Nah, jadi misalnya kalau sudah ganti rugi, nah kasusnya di Melabu apa di Palembang kemarin itu ya, yang kalah kemudian diminta berapa miliar itu sebenarnya tidak menghilangkan pidananya gitu. Jadi kalau masih mau dikawal pidananya oleh LSM, oleh lembaga yang merasa dirugikan atau masyarakat adat, itu masih bisa mempersoalkan penegakan pidananya. Yang ketiga, penerapan sanksi administrasi tidak membebaskan penanggung jawab usaha dari lingkungan hidup pidana. Ini saya pernah ada kasus seperti yang ketiga ini di Samarinda dulu, waktu saya di PT UN Samarinda. Saya nggak bisa menampilkan fotonya ya. Jadi dalam pengujian sengketa lingkungan hidup itu kami ada istilahnya pemeriksaan setempat. Jadi ngelihat lokasi itu. Datanglah saya ke sana. Itu posisi saya, tambang itu saking dalamnya urukan tambang itu. Saya berfoto di bibir lubang itu. Kemudian di bawahnya itu masih ada alat-alat berat ya. Itu saya menengok ke bawah, alat berat itu seperti besarnya kayak korek api aja. Saking besar dan dalamnya pengerukan itu. Nah, waktu itu sebuah LSM menggugat sebuah perusahaan dengan dalil bahwa si perusahaan ini tidak melakukan reklamasi pasca mengeruk atau mengeksploitasi galian tambang kalau ada yang dari Kalimantan Timur atau Samarinda di forum ini, itu tepatnya di Bukit Suwarto. Sebelum masuk Bukit Suwarto, kalau dari Samarinda menuju Balikpapan, kita belok kiri itu masuk ke dalam. Itu masuk Kutai Kertanegara, masuk kawasannya Bupati Bupatinya Kartanegara kemarin yang ditangkap korupsi itu Pak, itu masuk kawasan di situ. Nah, dalilnya itu adalah dia minta dibatalkan izinnya. Tapi problemnya adalah meskipun izinnya dibatalkan, itu justru menguntungkan si perusahaan karena dia tidak terbebani lagi untuk mereklamasi galian yang sudah dia lubangi itu. Maka kemudian prinsip yang ketiga ini, sanksi administrasi tidak membebaskan penanggung jawab usaha kegiatan dari tanggung jawab pengadilan pidana gitu. Jadi harusnya masyarakat atau LSM yang bersangkutan itu mengejar tindakan yang tidak mereklamasi itu. Karena kalau hanya membatalkan izin selesai, cuma sampai di situ saja gitu. Nah, maka kasus di Kalimantan Timur itu akibat tidak direklamasi itu kan banyak anak-anak kecil yang meninggal. Karena lubang-lubang yang seperti sungai itu banyak memakan korban. Nah, disitulah muncul peluang adanya pertanggungjawaban pidana. Kemudian penegakan hukum pidana baru dilakukan apabila telah diterapkan sanksi administrasi dan tidak ditaati. Jadi sanksi administrasi pidana itu bersifat ultimum remedium, jalan terakhir setelah penerapan sanksi administrasi. Pada titik lain, pada poin lain bisa juga menjadi premium remedium. Jadi tinggal tergantung konteks kasusnya. Nah, saya akan fokus kepada penegakan hukum lingkungan.
Jadi kalau di hukum administrasi lingkungan itu dia bisa sifatnya preventif dan bisa juga represif ya. Sifatnya preventif itu ya untuk mencegah kerusakan dan represif ketika terjadi kerusakan. Ketika terjadi pelanggaran itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi isu menarik di Omnibus Law itu. Karena kewenangan dalam hal penindakan administrasi itu oleh Omnibus Law di RUU itu dihapus. Ini betul-betul menurut saya RUU yang membuat ambiar gitu. Jadi penindakan administrasi itu nanti yang saya tunjukkan pasalnya itu dihapus oleh Omnibus Law. Nah, sengketa lingkungan hidup itu perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi atau berdampak pada lingkungan hidup. Jadi gugatan administrasi itu tidak hanya ketika terjadi kerusakan lingkungan, tapi ketika berpotensi itu sudah bisa melahirkan yang namanya legal standing karena ada potensi kerugian. Ini bedanya dengan gugatan-gugatan biasa. Gugatan biasa itu ketika ada keputusan itu baru bisa mengajukan gugatan ketika kerugian itu sudah nyata. Tapi dalam kasus lingkungan, misalnya seorang bupati memberikan izin kepada perusahaan untuk menambang, kemudian masyarakat adat sekitar mempertimbangkan dan bisa tentunya dengan masukan dari pakar yang menunjukkan bahwa penambangan yang akan dilakukan oleh si perusahaan tersebut itu akan berpotensi merusak lingkungan dan mencemari, maka sesungguhnya masyarakat adat atau komunitas itu sudah bisa mengajukan gugatan ke PT UN. Ketika perusahaan atau operasional itu belum memunculkan sebuah dampak, sebuah kerusakan. Tetapi istilah dalam undang-undang itu yang berpotensi dan atau telah berdampak. Nah, ini menarik sebenarnya. Bagi saya visi penyusun undang-undang ini cukup progresif, ya. Karena itu ada prinsip tadi itu asas kehati-hatian di situ. Jadi si pemberi keputusan dalam hal ini eksekutif itu harus mempertimbangkan kehati-hatian dalam menerbitkan sebuah izin atau konsesi. Saya percepat saja. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui hukum administrasi itu bisa sanksi administratif, bisa gugatan ke peradilan TUN. Nah, gugatan ke TUN itu sekarang sudah macam-macam modelnya. Ada bisa gugatan biasa. Ada sebuah keputusan, ada izin yang dipersoalkan, itu bisa digugat. Ada juga misalnya sikap diam seseorang atau bupati atau pejabat, seharusnya dia mengeluarkan sebuah keputusan, tapi dia tidak keluarkan keputusan atau IMB itu misalnya. Anda mengajukan IMB, kemudian si bupati atau kepala dinas tidak menerbitkan, maka dia bisa digugat. Karena tidak mengeluarkan sebuah keputusan yang seharusnya dia keluarkan. Itu yang namanya fiktif positif. Jadi itu juga. Kemudian gugatan penyalahgunaan wewenang juga bisa diajukan ke PT UN. Jadi seorang pejabat TUN, apakah itu gubernur, dianggap menyalahgunakan kewenangannya, maka itu juga bisa diajukan gugatan ke PT UN. Nanti kita diskusikan soal format itu. Nah, sanksi administrasinya bisa bentuk teguran tertulis, bisa paksaan, dan seterusnya. Oke. Sekarang saya akan masuk ke Omnibus Law. Jadi dalam pandangan saya begini, Omnibus Law itu. Memang secara normatif, ini saya sempat nulis di sini.
perundang-undangan kita itu memang terlalu banyak secara kuantiti ya. Akhirnya kita mengalami yang namanya hiperregulasi. Karena kenapa? Karena setiap pejabat yang baru, baik itu DPR, kemudian menteri, presiden, baru dianggap gagah dan berhasil kalau buat bikin aturan baru gitu, ketika dia habis dilantik. Tanpa memperhatikan substansi penambahan peraturan perundang-undangan itu. Akhirnya tumpang tindih, kemudian tidak sinkron dan seterusnya. Maka secara ideal normatif ahli hukum sepakat perlu adanya solusi terhadap gejala hiperregulasi. Hiperregulasi banyak. Dan itu sudah dikeluhkan beberapa baik dalam konteks penegak hukum maupun akademisi gitu. Masalahnya solusi omnibus law dalam hal mencegah atau mengobati hiperregulasi itu ideologi dan filosofinya itu tidak fokus pada mengurangi gejala hiperregulasi. Tapi tujuannya mempermudah investasi ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi orientasinya ekonomi oriented. Ini agak sedikit menjadi persoalan. Maka muncul persoalan baru dari kebijakan Omnibus Law ini, yakni menerabas betul semua hal yang menghalangi datangnya investor dan mengganggu pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan-kebijakan yang sebenarnya memelihara dan melindungi dan mengelola lingkungan ini agar tetap lestari, tetap damai gitu, seperti kewajiban AMDAL, UKL, UKP dan seterusnya, itu dihapus karena dianggap menghambat investor. Nanti saya akan tunjukkan betapa kalimat-kalimat di RUU itu betul-betul pro dan sangat menyesakkan hati. Dalam kasus pelindungan kesejahteraan buruh misalnya, maka visi Omnibus Law itu bukan ke buruh, tapi bagaimana investor nyaman. Di sektor pertanian misalnya, Omnibus Law akan mendorong industrialisasi yang secara pasti mengurangi lahan pertanian. Dari sisi produk, petani bakal makin terpinggirkan karena Omnibus Law membuka keran investor yang lebih terbuka. Yang paling parah misalnya di kawasan lingkungan seperti di Kalimantan dan lain-lain, itu saya pernah mengalami memang pengujian tentang izin-izin di Kalimantan itu. Saya bisa pahami betapa ribetnya seorang pengusaha itu untuk mendapatkan izin dan seterusnya. Tetapi kalau dilempengkan juga, itu juga berbahaya gitu. Jadi memberikan jalan yang mulus, yang terbuka bagi investor itu juga lebih bahaya. Singkatnya, oligarki investor ini itu mengambil jalan pintas dengan menggunakan hukum ini sebagai alat untuk meliberalisasi kebijakan ekonomi. Hukum yang harusnya hadir menata itu etika dan aturan yang berinvestasi, kemudian dibungkus dengan tuduhan menghalangi pertumbuhan ekonomi. Maka kemudian hal yang dianggap memperlambat, aturan yang dianggap memperlambat dan penegakan hukum yang dianggap memperlambat pertumbuhan investor, pertumbuhan ekonomi, maka itu akan dibabat. Dugaan saya ya, dan dalam kacamata saya, revisi, kalau betul asumsi selama ini penegakan hukum anti korupsinya KPK itu dianggap selama ini menghambat investasi, ya, menghambat investasi karena ada ketakutan investor atau pengusaha untuk menanamkan investasinya, karena sisi lain dia harus memperlicin izin-izin itu dengan kolusi dan korupsi, tapi pada titik yang sama ada kontrol KPK yang begitu kuat, maka bagaimana caranya proses tradisi memberikan licin ini tetap jalan dan perusahaan tetap berjalan dengan
dengan lancar, tetapi tidak ada lagi ancaman dan ketakutan terhadap KPK. Maka apakah, ini menarik di pertanyaan, apakah dugaan pelemahan KPK kemarin itu dan revisi Undang-Undang KPK yang betul-betul mendudukkan KPK tidak lagi dianggap katanya tidak lagi menggigit, itu sesungguhnya juga bagian dari Omnibus Law. Ya kan? Jadi maksudnya itu bagian desain yang satu desain besar. Itu baru pertanyaan ya. Dan dugaan gitu. Nanti Anda tinggal diskusikan dan simpulkan sendiri. Karena kerangkanya begitu. Jadi kalau visinya adalah untuk menguatkan dan mengarusutamakan pertumbuhan dan investor ekonomi, dan para investor selama ini merasa diawasi dan ketakutan dengan KPK, dengan penegakan korupsi yang begitu kencang dan sistemik, maka tidak hanya melakukan rekayasa terhadap undang-undangnya dalam bentuk Omnibus Law, tapi juga ada perlu intervensi terhadap, tanda kutip, mengamankan soal penegakan hukumnya. Ya, itu kecurigaan beberapa pihak. Saya hanya menyampaikan saja. Nah, sini tadi yang saya sebutkan ya, misalnya dalam pasal 22 RUU Omnibus Law itu dikatakan begini. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Ini kalimat pembukanya ya. Jadi gini, Omnibus Law itu kan dia gimana kan ya? Nah, dia terdiri dari sini nih. Keluar lingkup undang-undangnya. Malam ini saya hanya membahas yang terkait soal lingkungan saja di pasal 22 kalau nggak salah di RUU itu. Jadi tidak mungkin kita bahas A sampai J ini. Tapi hanya soal isu lingkungan saja. Itu pun terbatas beberapa poin saja ya. Nah, saya ingin mengajak mulai mencermati beberapa pasal misalnya. Di pasal 22, RUU itu sudah memberikan pengantar begini, bahwa kami akan mengubah Undang-Undang 32 2009 itu tentang PPLH itu, perlindungan dan lingkungan, dengan tujuan apa? Karena kami ingin memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan, maka undang-undang ini mengubah, menghapus, dan seterusnya. Itu kita dikasih pengantar seperti itu. Contoh misalnya, di pasal 1 ayat 11, Undang-Undang 32 itu, Undang-Undang PPLH itu, disebutkan bahwa, ini AMDAL ya, ini terkait AMDAL ini, yang kemarin sempat ramai, bahwa Omnibus Law itu tidak mewajibkan lagi AMDAL bagi perusahaan. Kita akan bandingkan apa yang diatur sekarang dan apa yang akan diubah. Ya, apa yang akan diatur sekarang dan apa yang akan diubah. Yang diatur sekarang ini, saat ini, itu disebutkan dalam pasal 1 ayat 11, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Jadi, menurut undang-undang yang sekarang ini, itu AMDAL itu harus sesuatu yang diperlukan sebagai prasyarat dalam hal penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Misalnya, ada yang ingin membuat pabrik sapi dengan ternak berapa, itu harus ada AMDAL-nya misalnya. Ingin bikin tambang dan seterusnya, itu harus ada AMDAL. Diperlukan, ada kata diperlukan. Ternyata di RUU itu, kata diperlukan itu berubah menjadi pertimbangan. Nah, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Bandingkan dengan kalimat yang tadi. Dia menggunakan kata diperlukan, tapi ketika masuk di RUU Omnibus Law itu akan menjadi kalimat pertimbangan. Jadi
bisa dibayangkan peraturan ke bawahnya nanti itu berpengaruh. Kalimat hanya semacam posisi jadi pertimbangan dengan kata diperlukan itu berpengaruh di peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dan seterusnya itu. Itu nanti berpengaruh gitu. Nanti kita akan lihat pengaruhnya itu. Kemudian sama. Jadi selain AMDAL itu sebelum membuat sebuah usaha itu juga ada namanya UKL UPL. UKL UPL itu upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Bedanya dengan AMDAL hanya dalam sebaran luas. Jadi level UKL UPL ini adalah lebih kecil sekupnya daripada AMDAL. Jadi usaha-usaha yang skalanya kecil itu hanya persyaratan menggunakan UKL UPL, sementara usaha yang besar itu harus menggunakan AMDAL. Nah, di sini ada lagi kalimat yang menurut saya mengurangi semangat visi dari Undang-Undang Lingkungan Hidup sebelumnya. Di ayat 12 Undang-Undang sekarang itu menggunakan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha. Tetapi di RUU Omnibus Law itu menggunakan tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Jadi kalimatnya terpotong gitu. Jadi unsur diperlukan itu juga hilang, sama dengan kasus AMDAL tadi. Unsur diperlukan itu juga hilang. Jadi persyaratan-persyaratan sebelum menerbitkan usaha itu oleh RUU Omnibus Law itu semakin diperlonggar. Nah, ini soal isu partisipasi masyarakat. Pasal 25 Undang-Undang PPLH itu, di dokumen AMDAL itu salah satunya ada poin yang mempersyaratkan saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha. Itu salah satu poin yang harus ada di AMDAL. Sebuah AMDAL itu. Jadi saran, ini partisipasi ini. Tetapi di RUU Omnibus Law saran masukan serta tanggapan masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha. Nah, jadi Anda perhatikan apa bedanya? Menurut undang-undang ini, begini kalimatnya. Saran yang diperlukan menurut Omnibus Law itu hanya saran yang berasal dari masyarakat yang terkena langsung. Nah, jadi misalnya nanti terjadi gugatan, ini saya bisa bayangkan ini. Anda akan dicek, apakah Anda memang, ini misalnya kasus ya sapi ya, pabrik sapi, itu dikeluhkan adanya pembuangan limbah tai sapi di sungai tertentu misalnya. Ternyata yang menggugat LSM ya katakanlah tadi ini kadar hijau itu. Ditanya rumah Anda di mana misalnya. Misalnya kasus itu di Rokan Hulu, tapi yang menggugat ini kampungnya di Rokan Hilir misalnya. Dengan kalimat ini tidak berdampak langsung, itu Anda tidak bisa memiliki legal standing gitu. Karena RUU ini mengatakan harus memiliki dampak langsung, sementara di Undang-Undang PPLH dia cukup moderat gitu. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha. Artinya apa? Itu ada peluang warga yang terdampak langsung diwakili oleh masyarakat sekitar, masyarakat di lain tempat, atau LSM atau LBH yang memang sehari-hari tidak berdomisili di situ gitu. Nah, ini menurut saya lagi-lagi terjadi deviasi. Contoh lagi misalnya di mana ini? Nah, di pasal 38 di 93 itu izin lingkungan terserah itu nanti izin tentang tambang, tentang sawit, itu macam-macam izin itu ya. Itu kalau bermasalah dan ada persoalan dalam pelaksanaan itu dapat dibatalkan di PT UN. Di RUU Omnibus Law ini ketentuan kewenangan PT UN itu dihapus. Jadi kalimatnya ketentuan pasal 30 dihapus. Jadi saya bisa berikan judul kalau dalam perspektif saya sebagai orang PT UN itu si pembikin undang-undang ini
itu merasa momok mungkin ya adanya PT UN yang dapat setiap saat membatalkan izin-izin itu. Jadi baik pasal 38 maupun pasal 93 Undang-Undang sekarang ini itu dihapus oleh RUU Omnibus Law. Jadi kalau ini terjadi, maka saya tidak tahu bagaimana advokasi teman-teman di LSM di mana untuk mengajukan pembatalan itu. Karena izin itu bisa dibatalkan oleh si penerbit dalam hukum administrasi disebut Acontareus Actus. Jadi si bupati bisa mencabut izin yang diberikan kepada perusahaan, bisa membatalkan. Tetapi kalau dia tidak mau membatalkan, barulah kemudian bisa ada jalan lain, ya ini lewat PT UN. Nah, kalau PT UN dihapus kewenangannya menurut Omnibus Law ini, dan bupati juga tidak mau mencabut atau gubernur tidak mau mencabut, ambiar, selesai. Entah mau dibawa kemana persoalan itu. Ya, pasal 40 misalnya, izin lingkungan merupakan persyaratan. Oh, ini tentang ya definisi izin lingkungannya. Ini. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan. Ini ketentuan pasal 40 dihapus. Jadi untuk memperoleh izin usaha yang selama ini menjadi izin lingkungan merupakan syarat oleh undang-undang ini dihapus. Selanjutnya pasal 55. Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan. Nah, ini yang kaitannya tadi saya katakan reklamasi. Clear and clean. Jadi begini, perusahaan tambang itu, ini kasus tambang ya, itu ketika mendapatkan izin di undang-undang yang sekarang itu harus menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan. Salah satunya nanti dipakai untuk reklamasi gitu. Itu undang-undang yang sekarang. Nah, dalam RUU ini ada kata berusaha gitu. Saya agak bingung kalimat ini. Pemegang perizinan berusaha wajib menyediakan dana. Yang mau diambil berusaha atau wajibnya gitu. Wajib menyediakan. Kalau yang di undang-undang sekarang itu jelas wajib menyediakan dana itu gitu. Tapi di konteks Omnibus Law ini itu tinggal berusaha. Berusaha itu ya kalau Anda tidak punya ya sudah. Kalau Anda punya ya syukur kan gitu. Nah, berikutnya adalah ada perubahan kebijakan setting dari desentralisasi menjadi sentralisasi. Jadi menteri gubernur bupati yang selama ini mengeluarkan izin itu sekarang ini aturannya dapat memaksa gitu ya. Penanggung jawab untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran. Apabila terjadi pencemaran, itu menteri, gubernur, bupati itu bisa gitu. Nah, Omnibus Law itu mencabut kewenangan pejabat-pejabat itu dan diambil alih oleh pusat. Jadi dalam logika oligarki, kalau Anda membaca ini, itu sebenarnya para oligark itu lebih mudah mengendalikan itu. Karena dia cukup memegang satu kepala kan. Ya ini pemerintah pusat saja. Dia tidak banyak lagi berhadapan dengan para bupati yang mungkin dia menganggapnya diperas atau para gubernur dan seterusnya gitu. Tapi pada sisi lain, ini juga berbahaya. Ketika pemerintah pusat tadi sudah punya visi mempermudah dan memperlancar itu, apapun yang terjadi, dia tidak akan melakukan sebuah peringatan, dia tidak akan melakukan sebuah hukuman atau sanksi gitu. Akhirnya yang mungkin bakal terjadi begini misalnya. Penambangan ugal-ugalan di Rokan Hulu misalnya, itu ketika bupatinya teriak, tidak didengarkan oleh pemerintah pusat. Itu urusanmu. Jadi misalnya kira-kira begitu. Ini resiko yang paling buruknya ketika kebijakan soal
pertanggungjawaban itu bersifat sentralistik, tidak lagi desentralisasi. Saya kira begitu pengantar diskusi saya. Jadi poinnya adalah secara normatif baik substansi hukum lingkungan maupun perangkat penegakan hukumnya itu sesungguhnya mendekati ideal dalam konteks menyelamatkan lingkungan ini. Ya, sayang sekali memang kesempatan, saya katakan kesempatan gitu, kesempatan untuk memperdebatkan atau menguji perilaku-perilaku ugal-ugalan para perusahaan lingkungan itu belum terlalu banyak diuji di kontestasi hukum formal. Gitu. Makanya kalau ada kelas, biasanya kan ada kelas pengajaran, ada tujuan institusionalnya ya, bahwa setelah pembelajaran ini peserta didik dapat begini. Nah kalau saya setelah diskusi ini, maka komunitas hijau Muhammadiyah ini, kader Muhammadiyah hijau ini, itu di lokal-lokalnya mereka itu sudah bisa mengajukan sebuah keberatan, protes secara konkret gitu. Baik melalui ombudsman, lewat PT UN, lewat sifat-sifat advokasi yang sifatnya konkret gitu. Jangan terlalu lama memperdebatkan dan mengkampanyekan isu-isu tapi tidak sampai pada level langkah-langkah litigasi, langkah tadi itu yang saya katakan diperdebatkan lewat mekanisme formal hukum. Itu menurut saya lebih elegan dan memberikan pembelajaran yang bagus bagi masyarakat gitu. Ketika Anda menggugat sebuah izin, mempersoalkan sebuah tindakan kerusakan yang dilakukan oleh sebuah institusi, oleh perusahaan atau tindakan seseorang, itu lebih memiliki kampanye yang efektif gitu. Tidak usah dulu mempersoalkan soal kalah menangnya di pengadilan, itu soal lain gitu. Tapi Anda berdebat dan bisa mempertentangkan kebijakan keputusan itu sesungguhnya sebuah edukasi yang otentik. Sementara itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan Mawardi pada malam hari ini telah menyampaikan terkait dengan Omnibus Law dalam perspektif hukum lingkungan. Yang memang menarik, begitulah yang fakta yang terjadi pada hari ini. Mungkin dari teman-teman peserta grup pada malam hari ini mau menanggapi, saya buka 3 tanggapan dulu ataupun yang mau bertanya. Nanti kalau ada yang mau bertanya ataupun menanggapi, langsung di chat ya. Nanti saya persilakan. Nah. Dan juga untuk Cak Irfan nanti terkait dengan materinya ini bisa di-share ya, PPT-nya ini. Ada yang minta dari Mas Subarkah Dwi Bakti. Nah, memang tadi ada pembahasan yang sangat menarik. Apakah KPK itu dilemahkan juga satu agenda dengan Omnibus Law ini? Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi terkait dengan hal itu. Padahal di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, yang semua orang dirumahkan, itu DPR malah mengesahkan Undang-Undang Minerba. Nah, ini Dewan Perwakilannya Rakyat atau Dewan Perwakilan dari oligarki. Ya, memang sangat lucu sekali ya. Mari teman-teman yang mau bertanya, izin bertanya Pak. Silakan untuk Bang Yuda Pradana, kami persilakan langsung di-unmute saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ini kan katanya RUU Minerba ini sudah disahkan tanggal 12 kemarin. Nah, kapan itu akan mulai berjalan ataukah nanti masih bisa kita hapuskan kembali? Sekian, terima kasih. Gimana Mas Irfan, langsung dijawab atau nunggu dua penanya lagi? Itu ada Frankie Song juga mau nanya itu, Mas. Ya, Kanda Frankie, silakan langsung saja untuk disampaikan biar lebih enak ya. Langsung Oke. dari orang lain. Oh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvin Jarkasi Hussein Harahap. Sebenarnya cuman Frank Kijong itu nama email agar lebih tidak mudah dilacak oleh Zoom karena akhir-akhir ini Zoom sangat berbahaya. Jadi pertanyaan saya begini, Mas. Dalam kondisi hari-hari ini banyak sebenarnya kebijakan pemerintah yang sangat ambiar ya. Terlebih-lebih ini menunjukkan bahwa di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, bahkan kekuatan civil society itu sengaja dikebiri oleh Bagaimana kalau kemudian desentralisasi yang seharusnya bupati, gubernur, atau menteri itu memiliki otonomi kebijakan dalam mengambil keputusan, itu dicabut haknya oleh pemerintah pusat. Lalu bagaimana kemudian kita berjuang kalau bagi teman-teman mahasiswa yang tidak mampu untuk menempuh atau melewati jalur hukum, seperti di petun yang disampaikan sama narasumber tadi, lalu apakah parlemen jalanan di tengah kondisi hari ini masih memungkinkan untuk dilaksanakan? Seperti kita dengarkan misalnya salah satu contoh di luar undang-undang RUU Omnibus Law seperti tentang kenaikan BPJS yang sebenarnya sudah dicabut dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung tapi kemudian dinaikkan kembali oleh pemerintah pusat. Ini menunjukkan betapa arogansinya kekuasaan atau pemerintah pusat yang sangat tidak berdaulat akibat intervensi daripada imperialisme. Jadi apa yang semestinya dilakukan dalam kondisi hari-hari ini? Terima kasih. Ya, saya respon ya. Soal berlakunya Undang-Undang Minerba ini, saya terus terang belum baca secara detail ya materi-materi apa saja yang berubah dalam Undang-Undang Minerba ini. Tetapi pengalaman saya soal pelaksanaan Undang-Undang Minerba di lapangan itu, terutama dalam penerbitan izin tambang itu sangat erat sekali kaitannya dengan dinamika politik lokal. Ya. Sekali lagi saya belum bisa merespon secara detail ya, tapi saya ingin berdiskusi soal persoalan tata perizinan tentang mineral dan batu bara ini. Pengalaman saya dulu di Samarinda. Jadi rupanya izin tambang itu betul-betul semacam alat transaksional dengan elit lokal di di tengah kontestasi elektoral 5 tahunan itu. Jadi begini, jadi saya misalnya bupati, saya punya cukong yang namanya perusahaan A gitu. Kemudian perusahaan tambang A, saya berikan konsesi dia dengan tentuan dia mendukung proses pensuksesan saya menjadi bupati di sebuah kabupaten. Nah, dalam kasus ini saya itu sempat mengalami kejayaan di kabupaten itu dengan partner perusahaan ini. Perusahaan ini tumbuh dengan bagus itu, batu baranya gitu dan seterusnya gitu. Ketika menjelang pilkada juga berusaha mensukseskan saya. Ternyata dalam pilkada saya kalah. Ternyata lawan saya
itu lebih kuat lagi cukongnya gitu. Dan apa yang terjadi? Lawan saya ini kemudian memberangus semua izin-izin yang pernah saya keluarkan atas nama cukong yang pernah saya beri izin itu. Maka beralihlah dan batallah semua izin-izin itu gitu. Saya tidak terima, kemudian mengajukan gugatan ke PT UN. Sorry, bukan saya yang nggak terima. Si cukong ini yang nggak terima. Cukong saya gitu. Karena dibatalkan izinnya oleh bupati baru gitu. Karena wajar dong, karena dia punya cukong sendiri gitu. Dia punya cukong sendiri, dia terbitkan. Akhirnya si bupati yang terpilih ini dan cukongnya juga berkembang dan menikmati kemenangannya selama 5 tahun. Dalam kejadiannya, ini kejadian real ini, itu bupati yang saya maju lagi gitu, saya maju lagi dan saya menang, dan saya batalkan lagi izin cukong si bupatinya lawan saya. Dan itulah yang terjadi. Dan setiap pembatalan yang tidak diterima ya kontestasinya di PT UN memang. Dan disitulah saya menyimpulkan bahwa itu salah satu problem dari politik hukum perizinan undang-undang minerba kita di level daerah. Nah, saya tidak yakin bahwa dengan kualitas politik lokal kita, sistem pemilihan lokal kita sekarang itu bisa menutup praktek oligarki itu. Saya tidak yakin. Saya termasuk tidak yakin. Dengan model pembiayaan politik kita yang sangat mahal gitu. Setiap kontestasi elektoral daerah yang begitu menguras banyak biaya, maka apalagi nanti tidak ada lagi beban-beban yang mempersulit izin itu, saya kira koalisi antara pengusaha dengan penguasa lokal itu semakin mesra gitu. Dan peluang penegakan hukumnya juga semakin kecil karena secara aturan dia sudah dipermudah memang. Sifat waktu. Ya. Kemudian kalau dikatakan misalnya tidak setuju tentang undang-undang minerba itu, ya secara formal ya tinggal di judicial review aja di Mahkamah Konstitusi kan. Kalau kemudian yang bermasalah di penerapan level regulasi di bawahnya, di bawah undang-undang nanti, misalnya dalam bentuk peraturan bupati atau peraturan menteri atau peraturan gubernur, tinggal di judicial review ke Mahkamah Agung. Ya kan? Atau dalam bentuk nanti surat basicingnya atau surat keputusan bupati yang bermasalah, maka tinggal diajukan kepada PT UN. Jadi begini, saya tidak mempromosikan PT UN ya, tetapi menurut saya, forum pengadilan inilah forum yang paling demokratis menurut saya, untuk mengkontestasikan antara kepentingan warga dengan keputusan-keputusan pemerintah yang bermasalah. Disitulah ruang yang bisa menguji gitu. Karena keputusan-keputusan tadi itu kalau tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat saya sebagai sama lembaga, ombudsman itu nggak bisa mengeksekusi, tidak bisa memutuskan bahwa keputusan itu batal atau tidak. Itu hanya di PT UN. Jadi ombudsman itu hanya memberikan semacam pressure, statement pressure bahwa dia harus begini, dia harus begitu gitu. Tetapi pengujian litigasinya sebuah keputusan itu ada di PT UN. Nah, makanya menurut saya dorong tadi teman-teman yang di lembaga nirlaba ini, maksudnya LSM dan seterusnya, itu sering-seringlah berjuang di lajur hukum formil gitu. Undang-undang, masalahnya kan tidak mudah gitu mengajukan gugatan hukum itu. Kalau Undang-Undang 32 tadi itu mensyaratkan badan hukum atau lembaga perwakilan yang ingin mengajukan gugatan itu harus ada anggaran dasarnya, dan anggaran dasarnya itu memang secara nyata mencantumkan
bahwa program kegiatannya itu adalah memang untuk kepentingan dan berada di isu-isu lingkungan hidup gitu. Nah, saya tidak tahu komunitas hijau ini dia berada di mana gitu. Kalau Anda nggak punya anggaran dasar yang jelas-jelas secara tegas menuliskan visi misi dan agenda kegiatan Anda tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, itu berpotensi tidak memiliki legal standing di peradilan. Makanya walhi itu selalu lolos, selalu mudah mengajukan gugatan lingkungan hidup di PT UN atau di pidana atau di perdata, karena memang anggaran dasarnya mengatakan itu gitu, mempertegas keberadaannya. Kemudian ya hampir sama tadi dengan Alvin ini, ya saya katakan kampanye lewat medsos, protes lewat Gejayan memanggil itu boleh ya, tapi menurut saya itu nggak bisa lagi efektif seperti itu gitu, karena Anda juga apa istilahnya, tanda kutip lawan Anda itu juga melalui jalur formal gitu, menyusun dan mendekati parlemen untuk pengesahan undang-undang dan seterusnya gitu. Nah kemarin kan mungkin ada yang mengadvokasi dalam penyusunan itu meskipun tidak bisa secara masif dan tidak serius karena ada COVID ini ya. Ya makanya satu-satunya cara yang mereview itu tadi itu judicial review, kemudian konstitusional review dan seterusnya gitu. Sebab kalau tidak ya lempeng-lempeng aja proses ini gitu. Saya kira diskusi ya, kemudian mengkampanyekan kekhawatiran soal oligarki dan seterusnya itu iya, tapi harus ada langkah konkret dalam tindakan-tindakan advokasi litigasi itu. Saya kira begitu Alvin ya, Frankie Zong. Itu respon saya, Hengki. Oke, baik, terima kasih Cak Irfan Mawardi. Karena ini mengingat waktunya sudah pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Nanti kita di 9.45 harus berakhir ya karena waktu, dan juga ini ada beberapa pertanyaan, tapi nanti satu-satu saja ya. Dan nanti ketika sudah pukul 9.40 maka penanya yang sudah tidak kebagian ya kami mohon maaf. Dan langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yuvina Hikmatika. Langsung saja kami persilakan. Boleh. Halo. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Yusvina. Di sini saya ingin menanggapi ya. Jadi kita itu bisa memperjuangkan hal ini ke ranah hukum seperti itu. Nah, saya juga ingin menanggapi dari sekian banyak revisi undang-undang yang sekarang dari kurun waktu 2019-2020 itu memang seperti sudah dirancang sedemikian rupa sehingga berkaitan satu sama lain, dan juga terlebih lagi ada isu bahwa AMDAL itu akan dicabut, akan dihapus. Itu bagaimana tanggapannya? Karena itu akan sangat merusak lingkungan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yuvina. Kepada Cak Irfan langsung saja ditanggapi ya. Ya, kalau melihat rancangannya yang tadi, AMDAL itu nggak dihapus, cuma keberadaannya digampangkan gitu. Dia tidak lagi menjadi sesuatu yang wajib. Dan ini menurut saya berpotensi makin ugal-ugalan aja praktek pelaksanaan izin-izin itu gitu. Sekarang saja dengan keharusan AMDAL dan UKP, UKL, UKP itu perusahaan-perusahaan itu masih main mata. Main apa istilahnya? Kucing-kucingan. Misalnya begini, dia sebenarnya usahanya itu secara luas hektar
itu persyaratannya harus di apa? Misalnya dia total luasnya peternakan dia itu sekitar 8 hektar misalnya. Tetapi dia mengajukan izin kepala dinas, itu dia hanya mengatakan hanya sekian ribu meter persegi. Nah, dengan demikian, dia tidak memenuhi dan tidak mempersyaratkan dia tidak terbebani ketentuan untuk AMDAL, tetapi hanya UKL, UPL. Padahal faktanya ketika sudah beroperasi itu luar biasa besarnya perusahaannya dia, dan efek dari pembuangan limbahnya itu luar biasa. Nah, itu tidak bisa diantisipasi karena tidak ada AMDAL. Karena sejak awal persyaratan administrasi yang diajukan itu bukan AMDAL, tetapi level di bawah AMDAL, yakni UKL, UKP. Nah, apalagi kalau nanti RUU ini menempatkan AMDAL dan UKL, UPL itu tidak wajib, hanya istilahnya tadi itu apa ya, diusahakan, itu maka potensi akan terjadinya kerusakan lingkungan akibat pelaksanaan operasional izin itu semakin besar memang. Itu tidak bisa kita harapkan maksimal adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sana. Solusinya bagaimana? Ya minimal ketika nanti mengadvokasi RUU ini, itu nafasnya itu tetap nafas Undang-Undang Lingkungan Hidup sekarang, yakni mempersyaratkan AMDAL tadi. Dan saran masyarakat itu adalah masyarakat, tidak hanya masyarakat yang terkena langsung, tetapi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang bisa diwakili oleh LSM, oleh lembaga masyarakat sipil gitu. Poin saya adalah perlu upaya pressure yang entah bagaimana caranya, apakah advokasi langsung ke yang sifatnya sekarang sifatnya preventif advokasinya itu. Jadi sebelum disahkan, tetapi nanti ketika sudah disahkan, mau tidak mau itu sudah represif. Jadi pelaksanaan undang-undang dan menyalahi, Anda harus mengajukan, saya sarankan mengajukan sebuah gugatan. Saya setuju dengan Anda bahwa dengan ketiadaan AMDAL itu semakin menimbulkan persoalan yang cukup serius dalam masa depan lingkungan kita. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Mas Irfan. Mbak, ini sudah cukup ya, Mbak Yuvina. Baik, saya lanjut. Untuk selanjutnya, Mas Nugi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Terdengar suara saya, moderator? Bung Hengki? Ya, dengaran. Oke, terima kasih. Di situ saya di peserta saya juga ada senior Bang Hermayani ya. Beliau sejak kuliah bahkan sudah concern di isu lingkungan, saat ini di Kalimantan Barat. Tadi narasumber beberapa kali menyebut Pulau Kalimantan. Saya kira boleh juga bisa kita minta komentarnya nanti. Saya saat ini bekerja di sebuah lembaga demokrasi. Lebih kurang sekitar 2 tahun belakangan inilah ya, secara formal begitu. Tapi kalau di sebelumnya lebih ke konteks masyarakat sipil seperti teman-teman kader hijau. Dalam konteks pembangunan demokrasi sekarang, yang perlu diperhatikan saya kira oleh kawan-kawan yang bergerak di kader hijau dan juga mungkin teman-teman yang lain adalah bagaimana kita bisa mendesain agar kontestasi politik itu memberikan stressing pada isu lingkungan hidup. Sayang kita kan belum ada misalnya ideologi partai yang nampak concern di salah satunya misalnya isu lingkungan gitu. Atau ada yang concern di isu gender, ada yang concern di isu apalah gitu kira-kira ya, kesejahteraan sosial dan seterusnya. Nah, dalam ruang publik seperti kampanye misalnya, amat sedikit sekali kita lihat untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali begitu, baik kontestasi di level
nasional, Pilpres, DPR RI, DPD ataupun pemilu di level lokal seperti pilkada yang mau kita diskusikan, mau kita laksanakan, itu jarang sekali calon kepala daerah itu yang membicarakan soal lingkungan hidup. Apakah misalnya kontrak politik, apakah misalnya jangankan kontrak politik, bicara soal visi misi saja atau program saja, kayaknya itu masih jarang sekali gitu. Padahal apa yang disampaikan oleh narasumber dan juga moderator di awal bahwa mustahil kita tidak membicarakan atau menghadapi problem lingkungan sementara kita sehari-hari ada di sebuah proses lingkungan hidup gitu kan. Kalau kita baca dalam 6 bulan yang lalu lah ya, sebelum corona ini muncul, itu kan gerakan climate change luar biasa menjadi sebuah model baru gerakan masyarakat sipil internasional atau transnational movement ya, yang diinisiasi salah satunya oleh seorang pelajar perempuan di Eropa gitu ya. Lalu dia setiap hari melakukan demonstrasi dengan membuat kata-kata kecil begitu di sekolahnya gitu. Lalu kemudian menginspirasi dan bergerak semasif mungkin. Itu sampai ribuan dan jutaan orang turun ke lapangan dan turun ke jalan. Nah, kalau tadi banyak berdiskusi narasumber pada aspek advokasi legal formal atau yang berbasis dengan advokasi hukum, saya kira teman-teman di kader hijau berkontribusi terhadap upaya advokasi di aspek non litigasi juga gitu. Tadi kan disebut oleh narasumber organisasi seperti Walhi itu memiliki legal formal untuk melakukan proses gugatan di pengadilan begitu. Tapi tidak kalah pentingnya juga saya kira membangun kekuatan advokasi di level di luar hukum gitu ya, membangun opini publik, membangun kesadaran dan seterusnya. Saya kira teman-teman kader hijau bisa berada di situ saya pikir. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya menarik kalau teman-teman kader hijau juga tadi merespon kalimat dari narasumber, misalnya kan ada kaitan antara kebijakan kepala daerah yang terpilih dari proses elektoral berhubungan dengan proses pra terpilih gitu ya. Itu kan tadi Pak narasumber menyampaikan itu, Pak Hakim, Pak Irfan ya, bahwa ada misalnya kontrak politik dengan pengusaha lalu berkorelasi dengan penguasa, kemudian setelah penguasa menduduki jabatannya maka muncullah kebijakan-kebijakan izin-izin yang kemudian sangat berkontradiksi dengan gerakan lingkungan begitu kira-kira. Nah, itu bisa diulas menjadi sebuah diskusi khusus itu, bagaimana kebijakan lingkungan hidup berhubungan dengan demokrasi atau pilkada. Saya kira dari saya itu, dan saya sangat berapresiasi sekali atas forum ini, dan saya berharap tadi ada senior itu Bang Hermayani mungkin bisa dikasih kesempatan, dan juga ada aktivis laut itu Pak Mul itu kan aktivis peminat kelautan itu ya. Dia soal terumbu karang, soal apa macam-macam dia bisa berbicara juga. Terima kasih saudaraku Hengki, saya kembalikan. Terima kasih Mas Nugi atas statement yang telah diberikan. Selanjutnya langsung saja buat Mas Mulyadi, kami silakan. Halo Mas Mulyadi. Habis ini Bang Hermayani yang komentar. Iya. Bang Mulyadi, bisa terhubung? Atau kalau belum bisa terhubung, saya langsung ke Bang Hermayani. Itu senior saya itu. Senior. Halo Bang Hermayani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hengki, Bang Irwan, Mas Nugi, Mbak Yuspina dan kawan-kawan semua, terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya beberapa poin saya sudah teks di chat kita, tapi mungkin boleh saya ulang. Pertama, seperti Mas Nugi, saya mengapresiasi nih kader hijau Muhammadiyah sebagai sebuah satu gerakan yang mencoba memobilisasi semua potensi sumber daya yang ada di perserikatan sebagai bentuk dakwah lingkungan kita gitu, dakwah bil
hal gitu ya, dakwah terhadap isu-isu lingkungan. Itu nanti bisa bersinergi kolaborasi dengan instrumen yang ada di perserikatan, karena setahu saya ada di PP itu maupun di wilayah itu ada majelis lingkungan hidup. Itu yang di internal dan eksternal tadi udah disinggung juga. Kalau terkait advokasi, kalau istilahnya Pak Din itu jihad konstitusi kita bisa berkolaborasi juga dengan kawan-kawan yang memang sudah stated di visi misinya main di ranah advokasi, Walhi, kemudian lembaga yang tempat saya bekerja sebelumnya, WF juga untuk beberapa isu, walaupun mungkin lebih soft advokasinya juga banyak kerja di situ, Jatam, Forest Watch, dan yang lain-lain. Itu poin saya yang pertama. Yang kedua, memang kalau membahas Omnibus Law yang kita kaji malam ini, saya lihat memang pemerintah kita proses regimentasinya itu memang cenderung mengabaikan sesuatu yang sebenarnya sudah diratifikasi oleh pemerintah sendiri 2015, dan yang meratifikasi juga yang sekarang masih memerintah gitu kan. Artinya 2015 itu kan periode Jokowi dan sekarang masih dilanjutkan oleh Jokowi setelah terpilih lagi. Nah, saya melihat itu menjadi inkonsisten gitu ya. Ketika kita meratifikasi SDG, Sustainable Development Goal, sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goal. Nah, objektif yang ke-17 itu kemitraan strategis itu memang sesuatu yang dikatakan sebagai pendekatan baru dan itu didesakkan oleh kawan-kawan aktor non-negara. Tadi sudah disinggung oleh Bung Nugi dalam konstelasi percaturan ekonomi politik internasional global. Yang di situ saya melihat Omnibus Law ini cenderung menerabas itu semua, sehingga pendekatan pembangunan berbasis hak, right-based approach, itu semakin jauh dari apa yang mau kita galang sebagai sebuah negara bangsa gitu ya. Terutama karena kalau bicara pendekatan hak sipil, hak warga gitu ya, hak asasi, itu kan lebih banyak hak politik dan hak sipil saja yang lebih banyak dimunculkan. Tapi hak ekonomi, sosial, budaya itu nyaris terpinggirkan dalam agenda besar pembangunan kita. Sehingga penerjemahan tentang isu-isu sosial ekonomi budaya itu nyaris tafsir sepihak oleh siapa yang punya kekuasaan, yaitu sinergi antara penguasa dengan pengusaha tadi kan. Tadi sudah disebutlah proses politik kita yang sangat mahal, dan itu membuat oligarki kekuasaan itu cenderung mengembiri. Memang tantangannya itu di situ menurut saya. Nah, menjadi penting kalau KHM itu juga bisa mengambil isu-isu mengawal SDG ini sebagai sesuatu yang platform yang sudah diratifikasi oleh negara gitu. Nah, kenapa kemudian negara inkonsisten kemudian menerbitkan Omnibus Law untuk menerabas semua perizinan persyaratan yang dianggap mempersempit. Nah, patut diingat bahwa hari ini bumi ini sudah meminjam hak generasi yang akan datang terkait dengan carrying capacity, daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana yang banyak disebut di Undang-Undang Pengelolaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup tahun 2009. Menurut saya undang-undang itu sudah sangat-sangat ideal, dengan memang harus dikawal eksekusi dan realisasinya di lapangan gitu. Nah, itu saja sih beberapa concern dari saya. Betul Bang Irfan, itu memang harus dikawal. Kita harus banyak main di aspek legal ya dalam proses advokasinya itu. Mungkin itu dulu dari saya, Bang Hengki sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hermayani. Ya. Lanjut aja, jangan lain lagi. Baik, terima kasih Bang Hermayani. Ini juga ada Mbak Leti ataupun Bang Jordan ada? Mbak Kotimun? Tidak ada ya? Mas Salman Alfaris? Halo Mas Salman?
Sugeng Santoso ada? Halo Mas Sugeng. Baik, kalau teman-teman sudah tidak ada terkait dengan penyampaian ataupun tidak ada yang ingin menyampaikan statementnya, kami akan mengembalikan ke pemateri untuk closing statement. Saya tanya sekali lagi buat para peserta diskusi daring pada malam hari ini, silakan jika mau bertanya, kami beri satu kesempatan lagi. Mbak Kotimun, mohon maaf, speakernya lagi bermasalah. Baik, gimana kawan-kawan? Oke, saya terima kasih kepada Bang Hermayani. Saya setuju bahwa beberapa ketentuan yang sudah diratifikasi, diadopsi menjadi undang-undang, Bang, itu memang menjadi melenceng ketika visi Omnibus Law ini kemudian menerabas berbagai macam ketentuan-ketentuan dan ratifikasi itu. Saya menduga bahwa memang terjadi pergeseran ideologi, Bang Hermayani, dalam berbangsa kita ini. Jadi kita tidak tahu sesungguhnya ideologi bangsa ini itu ideologi sosialis, ideologi kapitalis, ideologi kerakyatan ketika memandang RUU ini gitu. Jadi itu sebenarnya pertanyaan yang paling fundamental gitu. Sama hanya ketika kita dihadapkan oleh kebijakan-kebijakan COVID ini gitu. Bagaimana pilihan antara penyelamatan jiwa, kesehatan, dan nilai kemanusiaan dengan pilihan orientasi kepada ekonomi gitu. Kita lihatlah kebijakan-kebijakan itu akhir-akhir ini. Saya kira wujud formil dari langkah penyusunan RUU ini juga bagian dari adanya pergeseran visi kebangsaan dan ideologi bangsa kita. Dan itu juga hanya berpengaruh pada komitmen dan visi kita terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup kita. Perlu mempertanyakan ulang gitu. Makanya teman-teman yang muda inilah yang bisa mengingatkan rezim ini untuk meluruskan kembali komitmen awal berbangsa para founding fathers. Nah, ada beberapa pertanyaan satu pertanyaan saya respon di kolom chat itu yang mengatakan bahwa apa yang ini juga menjadi respon saya sebagai closing statement ya. Apakah ada konsekuensi yang fatal jika kita kalah dalam proses litigasi? Tidak ada yang fatal menurut saya. Jadi dalam proses litigasi itu kalah menang itu sesuatu yang biasa gitu. Tapi bagi saya campaign tentang penyelamatan bumi ini itu harus sampai pada proses litigasi itu. Supaya masyarakat itu tahu gitu bahwa terjadi kesalahan kebijakan. Terjadi penyimpangan terhadap kebijakan-kebijakan di level lingkungan gitu. Sebab kalau tidak, itu hanya akan menjadi isu dan gosip saja gitu. Dan menjadi asumsi-asumsi saja. Makanya saya sangat apresiasi ketika LSM kecil di Kalimantan Timur sana, itu berusaha betul membatalkan izin lingkungan, izin tambang yang diterbitkan oleh Rita, Bupati Kartanegara ketika itu, karena berapa hektar itu masuk di hutan lindung. Jadi secara penampilan lembaga itu sederhana, tetapi efek dari tindakan dia karena putusan itu kemudian mengubah posisi atau penyelamatan lingkungan terhadap hutan lindung itu sangat pengaruh gitu. Makanya Ross Coupon itu kan mengatakan hukum itu menjadi social engineering itu. Dia merekayasa nilai-nilai sosial masyarakat kita. Nah, bagi saya penegakan hukum yang diinisiasi dan dimotori oleh masyarakat sipil itu dengan sendirinya akan terjadi rekayasa masyarakat yang memihak dan peduli terhadap lingkungan gitu. Ini kan kita kalah perrekayasaan aja gitu.
Jadi state kemudian pemodal itu mampu merekayasa dengan lobby-lobby di parlemen gitu. Dan banyak kekuatan kan yang bermain gitu. Jangan sampai kemudian mengatakan nggak usahlah ngajukan gugatan karena pasti kita kalah. Itu soal hasil menurut saya. Tapi proses yang penting bahwa ada edukasi di sana gitu. Dan isu apapun menurut saya itu gitu. Isu-isu yang terkait dengan kebijakan publik yang bisa diuji dan bisa diperdebatkan saja. Nggak ada masalah menurut saya. Saya kira itu yang tadi terakhir itu tentang DGS-nya Bang Herman, itu bisa kita diskusikan dalam tema isu pembangunan berkelanjutan ya Bang ya. Menurut saya itu juga menarik gitu. Bisa kita diskusikan lebih jauh tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan ini. Karena di situ ada upaya-upaya masyarakat sipil yang bisa dipertajam langkah-langkahnya dan bisa lebih masif. Saya kira gitu Bang Hengki, Mas Hengki. Sukses selalu. Baik, terima kasih Mas Ivan Mawardi telah menyampaikan closing statement pada malam hari ini. Untuk teman-teman, mohon maaf ya yang tadi tidak kebagian untuk menyampaikan statement ataupun bertanya karena tadi tidak ada yang mau menyampaikan, langsung tadi saya alihkan ke pemateri untuk closing statement. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.45 sesuai dengan tadi kesepakatan awal bahwa diskusi ini akan diakhiri. Saya selaku moderator tidak akan menyimpulkan diskusi pada malam hari ini karena nanti jika disimpulkan maka tidak akan berkembang ilmu yang didapat pada malam hari ini. Bahwa memang kekuatan civil society ataupun masyarakat harus benar-benar didasarkan untuk melawan kezaliman kebijakan demi kepentingan oligarki. Saya M. Hengki Pradani, mohon pamit undur diri apabila ada salah kata, tutur kata yang kurang enak didengar di hati. Saya hanya manusia biasa. Astagfirullahaladzim wa fatuhum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.